Shalom saudaraku, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena hingga hari ini, Dia masih memberikan kehidupan kepada kita. Setiap hari adalah anugerah-Nya, dan mari kita gunakan waktu yang ada untuk semakin mengasihinya dengan segenap hati. Rahmat Tuhan yang akan kita renungkan saat ini adalah stres karena tuntutan kehidupan. Dalam dunia medis, stres adalah respons fisiologis tubuh terhadap ancaman atau tekanan, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal. Ketika kita menghadapi tuntutan yang melebihi kapasitas kita untuk menghadapinya baik secara fisik, emosional, maupun mental, tubuh kita merespons dengan melepaskan hormon-hormon tertentu, seperti adrenalin dan kortisol. Ini adalah bagian dari mekanisme fight or flight tubuh kita, yang sebenarnya dirancang untuk melindungi kita. Namun, ketika stres ini berlanjut tanpa ada periode pemulihan, stres dapat menjadi kronis dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi tubuh dan pikiran. Stres kronis dapat menyebabkan masalah fisik, seperti gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, penurunan sistem imun, dan bahkan gangguan jantung. Secara mental, stres berkepanjangan dapat memicu kecemasan, depresi, dan gangguan suasana hati lainnya. Stres dapat datang dari berbagai sumber, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Ketegangan dalam hubungan keluarga atau pernikahan, serta tanggung jawab yang besar, dapat menjadi sumber stres emosional yang berat. Tekanan untuk mengurus anak, orang tua yang menua, atau menghadapi perubahan besar dalam hidup, seperti pernikahan atau perceraian, dapat memberikan beban mental yang berat, beban pekerjaan yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, dan tekanan untuk memenuhi target atau KPI seringkali menjadi pemicu stres di tempat kerja. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau stagnasi dalam karier juga dapat meningkatkan kecemasan dan perasaan tidak berdaya. Masalah utang atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, atau pendidikan seringkali menjadi beban mental yang berat. Stres keuangan ini bisa memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan seseorang. Tekanan dari media sosial, di mana kita merasa harus tampil sempurna, dan perubahan lingkungan sosial atau politik bisa memperburuk stres. Ketidakpastian mengenai masa depan atau perubahan besar dalam hidup dapat menambah kecemasan. Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi keseimbangan tubuh kita. Ketika tubuh terus-menerus dipenuhi dengan kortisol, hormon stres, ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, dan bahkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Secara fisik, stres yang tidak terkendali dapat berujung pada masalah jantung, stroke, atau diabetes tipe kedua. Stres juga mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, karena kortisol menghambat produksi sel-sel kekebalan tubuh. Secara mental, stres yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan mental serius seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Hormon stres yang berlebihan dapat memengaruhi bagian otak yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan, yang berpotensi mengarah pada kesulitan tidur dan konsentrasi. Namun, stres bukanlah pengalaman yang asing. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang besar pun mengalaminya. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Nabi Ilya. Setelah meraih kemenangan besar melawan 850 Nabi Baal di Gunung Karmel, Ilya justru mengalami tekanan luar biasa ketika menerima ancaman dari Ratu Isabel yang ingin membunuhnya. Dalam ketakutan dan kelelahan, Ilya melarikan diri dan bahkan berdoa kepada Tuhan agar nyawanya diambil. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kisah ini menunjukkan bahwa stres dapat datang setelah keberhasilan besar dan bisa dipicu oleh ancaman nyata terhadap keselamatan hidup kita. Bahkan nabi besar seperti Ilya pun merasa lelah, terisolasi, dan kesepian. Dalam doanya, ia merasa sendirian dan putus asa. Beberapa faktor penyebab stres menurut Alkitab yang kita dapat ambil pelajaran dari Ilya adalah ancaman kehidupan dan ketakutan akan kehilangan, seperti ketakutan akan kematian atau ancaman terhadap keselamatan diri kita atau orang yang kita cintai bisa memicu kecemasan besar. Meskipun Ilya baru saja menyaksikan mujizat Tuhan, ketakutan pribadi tetap mengguncang hatinya. Kelelahan emosional dan fisik seperti yang dialami Ilya. Stres seringkali datang setelah periode panjang tekanan fisik dan emosional. Ketika tubuh dan jiwa kita sudah tidak mampu lagi menahan beban, kita merasa lelah dan terpuruk. Perasaan kesepian dan keterasingan, Nabi Ilya merasa sangat kesepian, meskipun telah meraih kemenangan besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita berada di tengah keramaian,
Perasaan terisolasi atau tidak dimengerti bisa memperburuk stres, harapan yang tidak tercapai atau ketidakpastian masa depan. Ilya merasa kecewa ketika kemenangan rohani yang ia harapkan tidak membawa perubahan besar dalam hidup rakyat Israel. Ketidakpastian masa depan atau harapan yang tidak tercapai dapat menyebabkan stres besar. Tuhan tidak hanya memahami beban kita, tetapi Dia juga menyediakan jalan keluar. Dalam Matius 11, ayat 18-30, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, kita tidak hanya mencari solusi duniawi, tetapi juga mengalami kedamaian batin yang hanya dapat diberikan oleh-Nya. Ini bukan berarti masalah kita akan langsung selesai, tetapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan berkembang dalam prosesnya. Stres adalah bagian dari kehidupan kita, namun dengan mengenali penyebabnya, dampaknya pada tubuh, dan cara-cara untuk mengelolanya, kita dapat menemukan jalan untuk menghadapi stres dengan lebih baik. Dengan mengandalkan iman, kita dapat menemukan kedamaian yang abadi dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Ingat, Tuhan selalu bersama kita, bahkan dalam masa-masa yang paling sulit sekalipun. Temukan kedamaian dalam kehadirannya, dan biarkan pengharapannya menguatkan hati kita.